feel back together now. What's your vision? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ade Hidayat. Saya dari kelas 4D dengan judul materi Data Link Control. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai Data Link Control. Nah, di dalam Data Link Control ini ada beberapa bagian. Baiklah, kita akan membahas pengertian dari data link control. Data link control yaitu lapisan kontrol pada setiap perangkat komunikasi yang menyediakan fungsi seperti flow control, pendeteksian kesalahan, dan kontrol kesalahan. Konfigurasi data link, sifat yang membedakannya ada beberapa unsur. Pertama, topologi. 2. Duplexity. 3. Line discipline atau rancangan tata tertib. Baiklah, kita akan membahas poin per poin. Flow control. Flow control adalah suatu teknik untuk menjamin bahwa entitas pengirim tidak akan membanjiri data kepada entitas penerima. Entitas penerima secara khusus mengalokasikan buffer dengan beberapa kali panjangnya transfer. Stop and wait flow control. Bentuk paling sederhana dari flow control adalah stop and wait flow control yang bekerja sebagai berikut. Entitas sumber mengirimkan frame. Setelah diterima, entitas tujuan memberi tanda untuk menerima frame berikutnya dengan mengirimkan balasan sesuai frame yang telah diterima. Entitas sumber harus menunggu sampai ia menerima balasan dari entitas tujuan sebelum mengirimkan frame berikutnya. Selanjutnya, entitas sumber dapat menghentikan aliran data dengan menahan jawaban. Sliding window flow control. Fakta dalam flow control ini adalah bahwa hanya satu frame yang dapat dikirimkan pada saat yang sama dalam keadaan antrian. Bit yang akan dikirimkan lebih besar dari panjang frame, maka diperlukan suatu efisiensi. Untuk memperbesar efisiensi yang dapat dilakukan dengan memperbolehkan transmisi lebih dari satu frame pada saat yang sama. Error detection. Error detection ini yaitu penerima mendeteksi error dan membuang PDU yang error. Ada beberapa metode error detection seperti parity check dan CRC atau select redundancy check. Error detection dilakukan pada layar MAC. Parity check. Mekanisme parity check adalah skema pendeteksian kesalahan atau error detection yang paling sederhana dengan melampirkan bit paritas ke ujung blok data. Selisih redundancy check. Kode pendeteksian kesalahan yang paling umum serta paling hebat adalah selisih redundancy check. Adalah algoritma untuk memastikan integritas data dan mengecek kesalahan pada suatu data yang akan ditransmisikan atau disimpan. Untuk menjelaskan hal ini, kita sajikan prosedur dalam dua cara, yaitu pertama modulo 2 aritmatik, kedua polinomial. Bila dijumpai error correction. Bila dijumpai kesalahan pada data yang telah diterima, maka perlu diadakan tindakan perbaikan atau diusahakan agar kesalahan ini jangan sampai memberikan dampak yang besar
Metode koreksi ini diantaranya adalah: pertama, substitusi simbol; kedua, mengirim data koreksi; ketiga, kirim ulang. Error control. Error control ini berfungsi untuk mendeteksi dan memperbaiki error-error yang terjadi dalam transmisi frame-frame. Ada dua tipe error yang mungkin kita jelaskan. Frame hilang. Frame hilang yaitu suatu frame gagal mencapai sisi yang lain. Frame rusak, suatu frame tiba tetapi beberapa bit-bitnya error. Stop and wait ARP. Stop and wait ARP didasarkan atas teknik flow control stop and wait yang telah diuraikan pada posting sebelumnya. Stasiun seharusnya mentransmisikan sebuah frame tunggal dan kemudian harus menunggu balasan berupa acknowledgement atau ACK. Tidak ada frame yang dikirim sampai jawaban dari stasiun tujuan tiba di stasiun sumber. Go back and ARP. Go back and ARP adalah bentuk pengontrolan kesalahan didasarkan atas teknik kontrol arus sliding window. Dalam metode ini, stasiun bisa mengirim deretan frame yang diurutkan berdasarkan suatu modul bilangan. Jumlah frame belasan yang ada ditentukan oleh ukuran jendela menggunakan teknik kontrol arus jendela penggeseran. Adapun selective reject ARP lebih efisien dibandingkan go back and ARP karena selective reject meminimalkan jumlah transmisi. Dengan kata lain, receiver harus mempertahankan penyangga sebesar mungkin untuk menyimpan tempat bagi frame sampai frame yang rusak di transmisi, serta harus memuat logika untuk diselipkan kembali frame tersebut pada urutan yang tepat. Adapun High Level Data Link Control atau biasa disebut dengan HDLC adalah protokol data link control yang paling penting. Karakteristik dasar didefinisikan dalam 3 tipe stasiun, yaitu dua konfigurasi link dan 3 model operasi transfer data. Adapun struktur frame ADLC, pertama itu High Level Data Link Control menggunakan transmisi synchronous. Semua transmisi berbentuk frame dan format frame tunggal memadai untuk seluruh jenis pertukaran data dan kontrol. Gambar format frame ADLC itu menyajikan gambaran struktur frame, hal-hal seperti tanda, alamat, dan kontrol yang mendahului hal-hal yang berkaitan dengan informasi tersebut. Header, sedangkan untuk frame check sekuensi dan tanda yang mengikuti hal-hal yang berkaitan dengan data tersebut sebagai gandengan. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan mengenai materi apa? Mungkin itu saja yang bisa saya paparkan atau jelaskan mengenai materi data link control. Saya akhir dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Family pieces all back together now. What's your vision?